Bayi 8 bulan normal kah dengan berat badan 6 kilogram? Nah, ini aku mau sharing sedikit pengalaman aku ya. Ternyata berat badan bayi usia 8 bulan dengan 6 kilogram bisa dianggap kurang dari rata-rata. Tergantung pada beberapa faktor seperti jenis kelamin, panjang badan, pola makan, riwayat tumbuh kembang. Bahkan untuk riwayat tumbuh kembang pada bayi tersebut, standar berat badan normal bayi usia 8 bulan yaitu perempuan 6,6 kg dan sampai dengan 10 kg. Sedangkan laki-laki 7 sampai 10,5 kg. Nah, pastikan ketika anak mamis di usia yang sudah MPASI dan usia 8 bulan, yaitu laki-lakinya harus 7 atau sampai dengan 10 sampai 10,5 kg. Nah, jika berat badan bayi kita berada di bawah rentan ini, bayi mungkin mengalami berat badan kurang atau underweight. Nah, di sini juga aku mau sharing ya, waktu posyandu itu mepet banget atau di bawah garis hijau untuk berat badan anak aku yang kedua ini. Jadi yang aku lakukan saat ini adalah berupaya untuk meningkatkan asupan makanannya dan juga cemilannya. Kalau sekarang anaknya tuh susah banget untuk makan. Nah, kalau misalnya mami, jika berat badan bayi Anda berada di bawah rentan ini, mungkin mengalami yang turun tadi, namun penting untuk mempertimbangkan hal-hal berikut sebelum menyimpulkan ya. 1. Riwayat berat badan saat lahir atau BBLR atau bayi lahir prematur. Nah, pastikan dulu apakah bayinya lahir prematur atau berat badan rendah. Nah, yang kedua yaitu asupan nutrisi. Seperti yang aku bilang tadi, apakah bayi mendapatkan ASI eksklusif hingga 6 bulan dan bagaimana pola makan setelah mulai MPASI. Di sini aku mulai mengevaluasi, ternyata dia tuh mulai makan itu setelah habis mandi, dan juga untuk pembuat MPASI-nya tuh harus mengandung karbohidrat, protein, dan juga ada seratnya. Kemudian jangan lupa lemak tambahannya ya Mams. Nah, selanjutnya di ketiga aku mau sharing juga untuk pertumbuhan lain. Kalau mempertimbangkan hal-hal berat badan yang tidak sesuai, kita perlu melihat pertumbuhan lain. Apakah bayi tumbuh sesuai kurva pertumbuhan menurut WHO? Tinggi badan, lingkar kepala, dan sebagainya. Terus, apa yang perlu kita lakukan nih? 1. Melakukan evaluasi pola makan. Pastikan MPASI mengandung karbohidrat seperti aku bilang, protein hewani, nabati, lemak, serat, serta sayur dan buah ketika untuk cemilan. Atau bisa untuk memperkenalkan ya, berikan MPASI dalam tekstur dan frekuensi sesuai usianya, 3-4 kali makan utama dan 1-2 cemilan sehari. Kalau anaknya nggak cemilan dalam sehari, nah ini bisa dibilang kurang ya. Kemudian untuk itu pantau tumbuh kembang, lihat kurva pertumbuhan menggunakan buku pink yang ada di KMS atau buku kesehatan anak. Jika waktu saat kita hamil sudah memiliki buku pink ya, dan itu pasti wajib. Nah, jika berat badan terus stagnan atau turun, konsultasikan dengan tim medisnya ya Mams, atau dokter spesialis anak atau bidan. Nah, yang selanjutnya itu mungkin bisa periksa ke dokter spesialis anak kalau memang kita memungkinkan. Tapi kalau nggak ada, boleh dong kita sambil sharing-sharing di online atau kita belajar-belajar kelas, dan untuk kita bisa mendekati bidan yang ada di tempat kita. Jika bayi memiliki masalah seperti muntah, diare, atau tidak nafsu makan, bisa jadi ada kondisi medis yang mempengaruhi berat badannya nggak naik-naik atau turun. Nah, makanya itu kita penting melakukan konsultasi sama-sama belajar gitu ya. Nah, di sini gimana? Mami ada catatan asupan makan atau riwayat medis bayi nggak yang bisa membantu atau bisa memberikan saran dan spesifik? Boleh banget tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, di sini aku juga sambil bersihkan untuk tempat minumnya dan tempat makannya. Karena penting banget ketika aku memberikan makan dia, aku pasti sterilkan dulu tuh makanannya dia. Dan aku juga pastikan aku tuh udah terisi makannya. Nah, untuk itu di anak aku yang kedua ini aku terapkan juga untuk parentingnya. Aku sambil searching juga. Banyak banget ya ilmu yang bisa kita dapatkan dari parenting itu, misalnya Instagram atau juga YouTube, Facebook, dan sekarang tuh banyak banget konten-konten terkait parenting. Ya, kita bisa memilah aja yang mana yang baik, yang mana yang sesuai, dan mana yang tidak baik. Nah, di sini juga mau share gimana sih kalau misalnya kita mau menyiapkan anak makannya itu supaya dia excited atau semangat. Langsung aja aku berikan dia kesempatan untuk melihat proses pengolahannya itu seperti ini. Jadi mulai merasa penasaran dan pengen tahu apa yang perlu dilakukan dan setelah ini ngapain. Jadi setelah itu dia akan melihat proses pembuatannya seperti apa dan cara penyajiannya seperti apa. Jangan lupa terlalu lama memberikannya sampai berjam-jam, itu ujian banget ya kalau kita memberikan makan tuh sampai 1 jam.
Kenapa? Itu bisa bikin bosan dan boring. Makanya di sini juga aku mau share, kalau kita berikan makan ya maksimal itu 20 menit lah. Kalaupun sabar-sabar ya itu 30 menit. Dan di situ juga kita berikan seberapapun kemampuan yang mau dimakan, dan jangan pernah memaksakan sampai dia mau selesai menghabisi makan yang udah kita siapkan. Oke, selanjutnya aku beri jeda untuk tempat ya, space. Gimana caranya supaya dia tahu kalau misalnya dia tuh memang butuh nutrisi. Kita bisa perkenalkan dengan berbagai makanan alternatif setiap hari, ataupun dalam seminggu bisa ganti 2 sampai 3 menu. Dan di situ bisa kita ajarkan juga. Dan jangan pernah memaksakan anak untuk makan di baby care atau di kursi makan. Seperti kali ini aku nggak mau membiasakan mereka untuk makan di luar kursi. Ternyata setelah di kursi pernah ngamuk-ngamuk, kesel-kesel, ya udah aku pindahin di kursi lain. Dan disitulah kesabaran kita diuji dan bagaimana kita bisa menerapkan ilmu parenting itu. Memang sederhana, tapi ingat ya, hal ini tuh berpengaruh banget kepada moodnya. Kalau sudah moodnya jelek, moodnya nggak baik, pasti mempengaruhi dengan sendok makannya nggak mau dibuka mulutnya, GTM bahkan nangis. Mohon maaf banget kalau misalnya video ini tuh kurang banget untuk adegan-adegan yang hap seperti anak pertama dulu. Tapi yang ini tuh memang benar-benar raja GTM. Jadi emang harus sabar dan gimana caranya untuk bisa membuka mulutnya. Oke, sekian dulu sharing dari aku. Mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak kekurangan. Dan bagi mamis yang mau sharing-sharing, atau silakan tinggalkan di kolom komentar untuk setiap postingan aku yang ada di YouTube ini. Dan kita juga bisa sambil soal-soal di sosial media atau di YouTube, selain di YouTube ya, yaitu di Instagram, Facebook, ataupun di TikTok. Terima kasih udah setia nonton video Mami Bril dan Karis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.